Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang insan di kehidupannya pada dunia ini, dimanapun dia berada, di dalam beraktivitas, selalu membutuhkan yang namanya teman. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminun itu adalah bersaudara. Keberadaan teman sangatlah penting di dalam membantu kita secara khusus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-mu'min mir'atu akhihi. Yang namanya seorang mukmin adalah kaca, cermin bagi saudaranya. Dengan adanya teman, ada saudara kita dari kalangan kaum muslimin, kesalahan-kesalahan yang ada pada kita bisa diperbaiki, bisa dinasihati oleh dia ketika kita salah. Dan juga teman bisa menentukan baik atau buruknya agama seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya, maka hendaklah kepada siapa dia berteman. Sebagian salaf menyatakan, anil mar'i la tas'al was'alan qarinihi wa kullu qarinin bi qarinihi yaqtadi. Tentang seseorang itu jangan engkau tanyakan bagaimana keadaannya, namun tanyakan siapa temannya, dikarenakan setiap orang akan mengikuti bagaimana perilaku temannya. Kalau temannya baik, maka dia akan menjadi baik. Kalau temannya buruk, maka biiznillah dia juga akan terkadang bisa menyebabkan jadi buruk dengan sebab teman. Teman punya pengaruh besar bagi seseorang di dalam berakhlak, di dalam berakidah, di dalam bermanhaj, di dalam bermuamalah. Sebagaimana kata mereka orang Arab mengatakan, as-sahib sahib. Yang namanya sahib, teman, itu bisa menarik seseorang, bisa menarik perilaku seseorang melalui teman. Ayo ikhwah, terkadang seseorang di dalam berteman tidak mengetahui detail bagaimana karakter temannya. Dia tidak akan bisa tahu baik atau buruk temannya tadi, hakikatnya, melainkan dengan beberapa tajribah, pengalaman atau sebab-sebab. Mereka para ulama menyebutkan, teman itu akan diketahui hakikatnya dia teman yang baik atau teman yang buruk, layak kita jadikan teman sejati, sahabat karib, dengan melalui beberapa fase. Di antaranya yang mereka sebutkan adalah as-safar, dengan perjalanan jauh, melakukan perjalanan bersama dia. Ketika seseorang melakukan perjalanan bersama temannya tadi, akan nampak di situ apakah dia teman yang suka berbagi di tengah perjalanan. Apakah dia teman yang suka membantu temannya tatkala kesusahan. Secara khusus ketika dalam perjalanan sering sekali kita membutuhkan bantuan. Nah, di situ akan nampak teman yang sejati, yang rela mengeluarkan uang sakunya untuk saudaranya, yang rela berbagi makanan tatkala makanan temannya habis. Di situ akan nampak sekali. Yang kedua, yaitu tatkala terjadi khusumah. Ketika terjadi persengketaan, perselisihan, clash bahasa kitanya, di situ akan nampak apakah dia teman kita, teman yang sejati ataukah tidak. Teman yang betul-betul teman akan nampak di situ. Berapa banyak orang yang kita anggap baik menurut kita, namun ternyata tatkala terjadi perselisihan, dia membongkar aib-aib kita yang secara rahasia, yang mungkin kita sendiri tidak mengetahuinya. Ternyata dia memantau selama ini tadi, dibongkar habis-habisan sama dia. Sebagaimana sering terjadi dari kalangan para thalabatul ilm, bahkan dari kalangan para duat sendiri, aib-aib pribadi mereka bongkar tatkala terjadi perselisihan, persengketaan. Na'udzubillah, ini teman yang buruk, tidak layak untuk dijadikan teman. Berapa banyak murid membongkar aib gurunya tatkala terjadi perselisihan yang masalah-masalahnya bukan masalah-masalah usul, namun masalah-masalah teknis dalam dakwah atau dalam
bermuamalah, namun dikarenakan permusuhan itu tadi jadi sebab untuk membongkar aib pribadi-pribadi yang ada. Yang ketiga yang mereka sebutkan adalah dengan cara kasratul mukhalatah, banyak bergaul dengan teman ini tadi. Tatkala kita banyak bergaul dengan dia, kemana-mana kita bersama dia, bahkan mungkin makan berdua, bahkan belajar berdua, pergi pun selalu berdua. Di sini akan kita tahu bagaimana karakter pribadinya. Apakah dia orang yang betul-betul layak untuk kita jadikan teman curhat, sadiq, qarib, teman karib, ataukah cuman sekedar teman biasa? Di situ akan nampak. Semua orang akan tahu karakter masing-masing tatkala adanya mukhalatah, banyak bergaul bersama dia, bercampur yang dominan bersama dia tadi. 3 perkara ini disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dinukilkan dari kitab Mausu'ah Ibnu Abi Dunyah, bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar seorang laki-laki memuji temannya. Ada seseorang memuji temannya. Faqala Umar, lalu Umar berkata kepada laki-laki tersebut, asafarta ma'ahu? Wahai fulan, apakah engkau pernah safar, pernah melakukan perjalanan bersama temanmu tadi? Orang yang engkau puji itu. Pernahkah engkau melakukan perjalanan jauh bersama orang yang engkau puji tadi? Faqal, lalu laki-laki tersebut mengatakan, la, belum pernah sama sekali. Faqala Umar, lalu Umar pun bertanya lagi, akhalat tahu, apakah engkau pernah bermukhalatah bersama dia? Betul-betul sudah bergaul akrab sama dia? Kemana-mana bersama dia, duduk bersama, jalan bersama, mungkin bahkan makan bersama, satu majelis ilmu bersama. Pernahkah engkau seperti itu dengan dia? Faqala la, laki-laki tersebut menjawab, belum pernah wahai Umar. Lalu Umar bertanya lagi dengan pertanyaan yang ketiga. Kata Umar, hal kanat bainaka wa bainahu khusumah? Apakah antara engkau dan antara dia pernah terjadi khusumah, perselisihan, permusuhan sebelumnya? Faqala la, laki-laki tersebut mengatakan, belum pernah wahai Umar. Maknanya dia belum pernah melakukan atau belum pernah terjadi sama dia perkeles, belum pernah terjadi persengketaan, permusuhan sama sekali. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada laki-laki tersebut, Umar mengatakan, idzan wallahi alladzi la ilaha ghairuhu ma ta'rifuhu. Kalau begitu sungguh demi Allah, tidak ada sesembahan melainkan dia, ma ta'rifuhu. Engkau belum mengenali temanmu tadi, belum mengenali dia, belum tahu hakikat dia, dikarenakan engkau belum menempuh cara-cara yang disebutkan 3 tadi. Dan juga mereka para ulama menyebutkan yang keempat, untuk mengetahui hakikat baik atau buruknya seorang teman, yaitu dengan ketika kita mendapatkan musibah atau ketika berada pada kondisi genting sempit. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban, Abu Hatim Al-Busti dalam kitab Raudhatul Uqala. Ibnu Hibban, Abu Hatim Al-Busti dalam kitab Raudhatul Uqala, beliau mengatakan, wal ikhwan yu'rafuna 'indal hawaij. Teman itu dikenali, akan diketahui tatkala berada pada kondisi dibutuhkan. Li'anna kullan nas fir raha asdiqa. Dikarenakan setiap orang kalau ke dalam kondisi kita sedang lapang, dia adalah teman kita. Semua orang mau berteman dengan kita tatkala kita sedang lapang. Coba kalau bahasa kitanya, Palembangnya, buntu. Kita lagi tidak punya uang, lagi sempit, banyak musibah, usaha ini bangkrut, banyak problem, ekonomi sedang ke bawah. Di situ akan nampak teman kita, ya. Siapa teman sejati yang siap bersama kita ataukah tidak? Kalau kita sedang lapang, sedang banyak uang, sedang lagi sehat-sehatnya, sedang lagi berada di atas, kalau istilahnya orang sedang naik daun, semua orang pasti mau berteman dengan kita. Namun tatkala kita sedang berada di bawah, sedang butuh bantuan, disitulah akan nampak teman yang sejati. Kemudian Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa syarrul ikhwan al-khadhil li ikhwanihi inda syiddah wal hajah.
seburuk-buruk teman, yaitu teman yang membiarkan saudaranya, yang membiarkan temannya berada pada kesempitan dan dalam kondisi membutuhkan, sedangkan dia tidak peduli sama sekali. Itulah buruk-buruk teman. Teman yang buruk adalah teman yang nggak peduli sama kawannya tatkala kawannya dalam kondisi sempit, dalam kondisi membutuhkan hiburan, support dan dukungan dari saudara-saudaranya, dari teman-temannya. Disitulah akan nampak teman yang sejati. Oleh sebab itu tadi, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, para penuntut ilmu dimanapun kita berada, carilah teman yang bisa memahami kondisi kita dan juga teman yang bisa membantu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.